Halo pemirsa media majalah burungpas.com. Hari ini kegiatan Kungmania salah satunya ada di Kabupaten Bantul, di mana ada kegiatan sedulur Kungmania yang ada di Sindet, Jedes, Trimulya, Bantul, Yogyakarta. Nah, kemudian kegiatan ini mampu menjadi kegiatan silaturahmi dengan beberapa Kungmania yang ada di Yogyakarta, baik dari Bantul, Sleman maupun dari kota Yogyakarta. Nah, lebih lanjut apa yang akan mereka bahas, kita hari ini akan melihat ataupun akan mendengarkan dari kegiatan mereka. Halo Kungmania semuanya, gimana kabarnya? Kabar baik. Baik. Nah, ini salam dari mereka, menunjukkan persaudaraan yang cukup luar biasa. Saya akan menunjukkan satu persatu di antara mereka yang hadir. Beliau-beliaunya adalah bagian dari para aktivis hobi burung perkutut, ada pengusaha, ada juga bagian dari kegiatan pemerintah yang mereka sangat hobi dengan perkutut untuk mendukung bagian dari usaha di luar tugas mereka kesehariannya. Nah, saya akan memperkenalkan satu persatu karena sejak tadi pagi sudah banyak yang hadir, namun untuk yang kali ini menjadi bagian yang serius untuk menanyakan tentang hobi perkutut. Peternak juga ada pemula. Nah, saya akan memperkenalkannya. Satu adalah Mas Andi, ini dari Sleman, Yogyakarta. Mas Andi. Ya, halo. Ya, Mas Andi ini adalah pemula. Kemudian ada Mas Sutrisno. Halo Mas Sutrisno. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Kemudian ada juga Pak Parjio. Halo. Ya, Selamat siang. Pak Parjio dari Selo Pamero, Bantul, Yogyakarta. Kemudian ada juga Pak Bayu Hendarto, narasumber juga selaku peternak. Kabar baik, Kungmania Indonesia. Kemudian ada Bapak Agus dari Banguntapan, Bantul. Pak Agus. Kabar baik. Kemudian juga ada Bapak Lilik dari Sidoarum, Sleman, Yogyakarta. Halo, Kungmania. Selanjutnya ada juga Bapak Lilik dari Maguharjo. Halo. Nah, mereka bagian dari Kungmania yang hadir saat ini. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Imam juga dari Bantul, Yogyakarta. Halo, selamat siang Kungmania. Nah, hari ini pemirsa bisa mengetahui dari profil-profil mereka dan akan menanyakan beberapa hal yang cukup menarik bagi kita semua. Nah, saya akan menanyakan ataupun akan memberikan waktu peluang kepada Bapak Bayu atau yang mengegas dari kegiatan sedulur Kungmania untuk bisa bersilaturahmi dan untuk menjalin persaudaraan, salah satunya dengan meningkatkan hobi burung perkutut yang akan mengarah pada peningkatan ekonomi. Yang pertama adalah Mas Andi, silakan untuk menanyakan kepada Bapak Bayu Hendarto. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Pak Andi. Saya mau tanya, untuk prospek ternak burung perkutut itu seperti apa? Terus dalam awalnya itu kita butuh modal yang kecil atau besar? Karena banyak burung perkutut itu yang harganya sampai puluhan juta, mungkin sampai ratusan juta, atau mungkin juga ada yang murah. Untuk kita yang awam, yang masih pemula, apa itu harus butuh modal yang gede juga gitu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi. Pertanyaannya bagus sekali ini untuk kita semua. Akan saya jawab sampai seberapa prospek berternak burung perkutut Bangkok itu. Prospek berternak burung Bangkok itu ternyata luar biasa, Pak. Kami dari pihak peternak di sini istilahnya berharap sekali Mas Andi, istilahnya jangan hanya sekedar hobi aja, Pak. Senang perkutut ini kalau bisa, istilahnya bisa ditingkatkan untuk penghasilan atau profesi, Pak. Di sini kalau kita benar-benar menekuni burung perkutut itu bisa diandalkan sekali untuk mendapatkan income, Pak. Terus masalah dari mana istilahnya kita mulai, Mas Andi tadi bertanya istilahnya perkutut dengan modal puluhan atau ratusan juta. Itu memang benar. Tapi yang saya sarankan istilahnya belilah perkutut sesuai dengan kemampuan daya beli dan Mas Andi istilahnya. Bisa dimulai dengan burung yang harganya ratusan ribu, 100, 200 atau 300. Itu caranya seperti ini. Istilah datanglah ke peternak yang menggunakan terah-terah bagus,
istilahnya kalau misalkan mempunyai dana lebih, selain membeli terah darah juga bisa membeli kualitas burung perkutut yang bagus. Tapi misalkan kalau dananya terbatas, yaitu belilah perkutut yang istilahnya yang terjangkau. Di sini bisa istilahnya meminta burung ombyokan atau afkiran dari peternak yang bersangkutan. Dengan hal tersebut harganya relatif terjangkau. Walaupun terjangkau dan murah di sini, tetapi rata-rata dari turunan terah darah bagus. Terah darah bagus ini bisa lagi dimulai dibreedingkan untuk menghasilkan anak yang kualitasnya lebih bagus dibanding indukannya. Istilahnya di sini saya sarankan setahap demi setahap, nanti lama-lama akan mendapatkan burung yang sesuai dengan harapan. Begitu pertanyaan jawaban saya, Pak. Oh ya, oke. Pemirsa, tadi pertanyaan tadi adalah ternyata burung perkutut itu tidak harus diawali dengan harga mahal. Dari harga 200 pun bisa beternak. Artinya Anda bisa berkiprah sedemikian rupa agar bisa berkembang. Begitu pertanyaan sudah disampaikan Pak Bayu, dan Pak Andi sepertinya juga sangat tertarik untuk menekuni yang akan datang. Kemudian ada juga Mas Sutrisno. Mas Sutrisno ini salah satu perawat yang bisa dibilang sudah mempunyai pengalaman. Juga akan menanyakan kepada Anda, Pak Bayu. Ya, sip. Silakan. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang, Mas Trisno. Saya mau mempertanyakan kalau burung noplak itu cara mengatasinya gimana, kalau burung gembos dan burung intro itu cara mengatasinya menghilangkan gimana? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mas Trisno. Pertanyaannya bagus sekali. Cara mengatasi burung noplak yaitu dengan cara istilahnya diikat lehernya, Pak. Cuma untuk mengikat lehernya ini tidak semua orang bisa, Pak. Hanya orang-orang tertentu saja, Pak, untuk mengatasinya. Noplak ini diibaratkan yaitu burung menjelang dewasa, Pak. Peralihan dari usia dewasa remaja ke usia dewasa. Setelah burung mengalami birahi, Pak, itu biasanya mengalami noplak. Terus untuk mengatasi suara gembos. Suara gembos ini sebenarnya bawaan dari gen indukannya, Pak. Kalau untuk mengatasi saya kira nggak bisa, Pak. Istilahnya gembos ini sudah bawaan dari sejak lahir, Pak. Yaitu gembos ini kan identik dengan suara besar, tapi tidak ada powernya, Pak. Itu. Nah, mungkin cara untuk mendapatkan burung yang tidak gembos mungkin bisa menggunakan indukan yang suaranya besar, tebal dan berat itu. Terus suara ngintro. Suara ngintro itu suara yang istilahnya dari depan, tengah, ujung itu diulang-ulang beberapa kali, Pak. Itu untuk mengatasinya. Memang suara ngintro ini istilahnya ada yang hilang dengan sendirinya dan ada yang bertahan lama, Pak. Bahkan bisa dikatakan seumur hidup itu ada suara intronya, Pak. Begitu jawaban dari saya, Pak. Ya, oke, pemirsa, tadi sudah ditanyakan ada suara gembos, suara noklak, dan suara yang intro. Hal ini banyak dirasakan oleh pemania ataupun peternak pemula, bahkan profesional pun kadang merasakan dari suara-suara tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya dari Pak Parjio. Pak Parjio merupakan peternak juga yang dari Selo Pamero, Bantul, Yogyakarta. Silakan untuk menanyakan kepada Pak Bayu. Terima kasih. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang, Pak Parjio. Ya, ini pertanyaan dari saya berkaitan dengan kesehatan burung. Untuk awal ini burung saya ini banyak yang sehat. Ini dilihat dari kotorannya itu kering. Tetapi akhir-akhir ini saya sering menemukan kotorannya itu lembek atau bercampur air. Ini untuk mengatasi seperti itu bagaimana, Mas? Terima kasih. Terima kasih Pak Parjio. Pertanyaan bagus. Untuk mengatasi burung istilahnya yang beraknya banyak kandungan airnya, yaitu istilahnya berilah pakan yang kandungannya seratnya tinggi, Pak. Misalnya salah satunya kasih pakan yang namanya gabah bangkok. Nah, gabah bangkok ini fungsinya untuk diet burung tersebut, Pak. Itu. Terus istilahnya kurangi air minumnya, Pak. Air minumnya istilahnya kalau perlu dijatah saja, Pak. Karena
ada burung yang suka minumnya banyak sekali sehingga kotorannya itu banyak mengandung airnya, Pak. Gitu. Caranya seperti itu. Satu, berilah makanan yang berserat tinggi. Kedua, kurangi air minumnya. Terus yang ketiga, istilahnya dijemput setiap hari, Pak. Perlu diberi obat? Perlu juga. Kalau bisa yang herbal, Pak. Saya sarankan pakailah dengan berambang atau bawang merah, irislah di tengah, diambil jantungnya, terus dibagi beberapa biji, terus istilahnya dilolokkan secara langsung. Itu fungsinya untuk antibiotik, Pak. Itu. Begitu Pak Pabio jawaban saya. Nah, pemirsa, tadi banyak pertanyaan yang cukup menarik. Ternyata untuk mengatasi burung yang seperti itu ternyata juga tidak terlalu sulit. Namun demikian Anda perlu dengan cermat agar burung Anda tetap sehat. Nah, pemirsa, salah satu kegiatan memang kadang dirasakan oleh para peternak yang sudah memulai ataupun yang sudah profesional. Kemudian ada juga peserta yang lain dari Mas Agus. Mas Agus. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Mas Agus. Oke, saya ini ada satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara mengatasi burung yang mabung supaya cepat selesai dan pulih kembali seperti sedia kala. Apakah ada obat-obatannya? Terima kasih Mas Agus atas pertanyaannya. Cara mengatasi burung yang mabung atau rontok yaitu satu, istilahnya burung tersebut masukkan ke kandang foliar supaya supaya burung tersebut bisa terbang ke sana ke sini. Terus berilah istilahnya makanan vitamin, yaitu bisa menggunakan minyak ikan. Berilah vitamin yang mengandung vitamin E. Itu terus kasihlah makanan yang banyak mengandung vitamin E, yaitu salah satunya beras merah, Pak. Itu jawaban saya, Mas Agus. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, pemirsa, ternyata mengatasi burung mabung atau rontok bulu juga ada tipnya, sehingga anda yang mau beternak atau sudah mengalami beternak bisa Anda gunakan dengan tip seperti pemaparan dan seperti apa yang dirasakan oleh Pak Agus tadi ternyata sudah dijalankan atau mungkin juga sudah dikemas agar burung tersebut semakin baik, tidak lagi mengalami rontok bulu. Demikian kegiatan dari penanya. Kemudian penanya selanjutnya adalah ada Pak Lili dari Sidoarum. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Pak Lili. Saya sangat senang dengan dunia perkutut, sehingga saya tuh kepingin berternak. Tapi untuk melakukannya saya tuh kurang percaya diri karena dana saya tuh mepet kan. Terus kemudian tuh pertanyaan saya, gimana caranya memulainya dan cara ngatasinya gimana? Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih pertanyaan Pak Lili. Mengawali dunia hobi perkutut itu yaitu istilahnya berilah perkutut sesuai dengan kemampuan daya beli Pak Lili. Istilahnya di sini yang paling faktor utamanya yaitu tahap pembelajarannya terlebih dahulu. Berilah perkutut yang harga yang terjangkau, misalnya dengan harga 100-200 ribu. Cobalah diternak, hasilnya diperbaiki satu persatu perlahan-lahan, Pak. Itu istilahnya tidak harus burung yang bagus, Pak. Itu mungkin pertanyaan jawaban dari saya, Pak. Ya, Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih sama-sama. Ya, ini ada pemirsa Agung Mania yang baru datang. Ternyata kegiatan ini juga sangat meriah karena juga banyak Agung Mania yang hari ini juga hadir untuk mengikuti semacam sarasian begitu. Kemudian tadi ditanyakan kepada Bapak Lili bagaimana mengukur ataupun mengurangi rasa tidak percaya diri dalam mengawali burung perkutut. Tadi Pak Bayu sudah memaparkan hingga Anda semua yang sudah mulai niat untuk beternak ada kalanya untuk mencoba dengan mengusir kegalauan untuk mulai beternak dengan cara seperti pemaparan Pak Bayu. Terima kasih Pak Lili. Sama-sama Pak. Ya. Kemudian ada juga yang terakhir ataupun yang selanjutnya dari Pak Imam. Pak Imam ini datang dari Bantul yang tetangga dengan Pak Parjo, juga selaku peternak tapi banyak akan menanyakan
terkait dengan hobi berkututnya. Terima kasih. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Pak Imam. Ya, saya mau nanya, saya hanya sekedar hobi berkutut ya Pak Bayu. Nggih. Saya kadang-kadang sering mendengarkan burung yang dari awal, mungkin dari 3 bulan sampai sekarang umur 1 tahun ya Pak. Nggih. Itu kok lama ya, kadang-kadang bunyinya itu saya kurang puas, kurang memaksimal. Jadi saya minta tanya, umur berapa saya bisa memaksimalkan mendengarkan suara burung perkutut pada umumnya Pak Bayu? Apa ada perangsang herbal atau obat apa yang bisa bikin untuk perangsang suara? Terima kasih Pak Bayu. Nah, ternyata Bapak Imam ini menanyakan apakah di perkutut ada perangsangnya. Nah, coba kita mendengarkannya. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Suara burung perkutut mulai stabil itu yaitu usia di atas 7 bulan Pak. Karena di atas 7 bulan ini suara sudah mulai stabil. Tapi saya sarankan untuk tahap pembelajaran lebih baik istilahnya belilah biik perkutut yang usianya 1,5 bulan lepas dari indukannya. Nah, di sini bisa untuk tahap pembelajarannya Pak. Misalkan waktu kecil itu tipenya seperti apa, misalkan suara depan, suara tengah, suara ujung, dasar suara, irama, dan jalan suara seperti apa. Nah, di sini fungsinya untuk mengetahui perkembangannya burung perkutut tersebut Pak. Istilahnya perkembangannya seperti apa dari usia 2 bulan rontok bulu pertama sampai usia 3 bulan. Setelah rontok bulu pertama itu kan pasti mengalami perubahannya. Perubahannya di sini istilahnya akan mulai tambah baik atau istilahnya mengalami kekurangan Pak itu. Tapi kalau misalkan menginginkan burung yang sudah dewasa, itu kekurangannya yaitu tidak mengetahui proses jadinya seperti apa Pak. Itu selain itu harganya pasti mahal Pak. Masalah di sini istilahnya Pak Imam mau membeli yang burung biak atau yang dewasa, itu saya serahkan kepada Pak Imamnya sendiri untuk memilihnya Pak. Itu jawaban saya Pak. Wah, Terima kasih Pak Bayu. ya. Ternyata resep tadi ditanyakan karena Pak Imam telah ataupun mengawali beternak dengan skala kecil gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian juga ada peserta yang lain, ada namanya Pak Didik dari Maguwo Sleman. Akan menanyakan juga beberapa hal yang terkait dengan hobi berkutut. Silakan Pak Didik. Mas ya Mas Bayu, Selamat siang Pak Didik. salam sekumah sedulur hukum ya. Siap. Mau bertanya Mas Bayu, apakah hobi berkutut itu bisa untuk menyokong ekonomi? Sebab untuk penghobi pemula itu kebanyakan ragu-ragu Mas Bayu. Makasih Mas Bayu. Sama-sama. Terima kasih Pak Didik atas pertanyaannya. Kalau saya boleh menyarankan Pak, istilahnya hobi perkutut ini, kalau bisa nantinya bisa ditingkatkan untuk profesi atau untuk penghasilan. Tidak ada salahnya yang semula hanya sekedar senang bisa dijadikan suatu profesi atau penghasilan. Hobi perkutut ini sangat menunjang sekali kalau untuk istilahnya untuk menambah income atau untuk menambah penghasilan Pak, karena benar-benar cukup potensi dan prospek sekali Pak. Kelebihan perkutut ini Pak, yaitu saya jamin seorang pemula yang belum pernah beternak perkutut, istilahnya begitu ternak perkutut, istilahnya saya jamin pasti lancarnya Pak. Selama indukan tersebut diketahui jantan betinanya, kandang standar, dan pakannya juga pakannya bagus, saya jamin pasti cepat produksinya. Cuma permasalahan di sini yaitu kualitasnya Pak. Nah, di sini seorang pembreeding harus istilahnya banyak belajar setahap demi setahap untuk dicarikan solusi. Nah, insya Allah akan ada hasilnya Pak di sini. Seperti itu jawaban saya Mas Didik. Makasih Mas Bayu. Sama-sama Pak Didik. Ya, sedulur kumania, ternyata tadi ada penanya yang cukup baik untuk perkembangan. Ternyata apakah hobi berkutut itu bisa meningkatkan ekonomi? Ternyata tadi sudah dijelaskan bisa, bahkan mungkin juga untuk bisa menambah penghasilan ataupun menambah dari kegiatan kesibukan, juga bisa untuk diserusikan. Begitu Pak Bayu kira ya Pak Bayu? Betul sekali. Ya. Bagaimana Anda yang hari ini datang, apakah masih semangat? Masih. Oke. Tadi ada tamu yang belum bisa hadir dari awal. Ada baiknya kita akan menanyakan beliau dari mana, apa, siapa. Monggo Pak Tugiana untuk memperkenalkan diri.
Iya, nama saya Tukiono Pak, saking Jakarta, asli Yojo. Kedatangan saya ke sini sebenarnya pengen lihat-lihat kagungan nih Pak Bayu nih Kak. Mau cari-cari untuk kelangenan. Saya belum pembreeding Pak, karena masih senang dengar suara saja. Jadi yang kami cari adalah yang untuk kelangenan saja Pak. Karena waktu kami tidak punya kalau untuk breeding. Itu Pak, terima kasih. Ya, motivasi Bapak bisa hadir untuk di Sedulur Kung Mania Pak. Iya. Jadi kalau sebagai orang Jawa itu kan harus memiliki ada wismo, ada kukilo, ada turonggo, ada curigo. Jadi untuk menjadi manusia Jawa yang lengkap, saya kira salah satunya harus punya kukilo. Nah itu makanya saya cari perkutut ke tempatnya Pak Bayu. Alhamdulillah Pak. Bisa memaparkan Pak dari kelima tadi kukilo turonggo. Jelaskan. Jadi biar suasana agak ya gitu Pak, kira-kira seperti itu. Gimana Pak Bayu, bisa dikupas sedikit dari tentang turonggo, kukilo? Saya nggak terlalu memperdalam Pak, cuma itu kan termasuk jenis katurangan Pak ya, istilahnya ini istilahnya cuma saya dengar istilahnya sebagai seorang lelaki yaitu harus satu mempunyai istilahnya wismo itu rumah, terus harus mempunyai turonggo itu kendaraan, harus mempunyai pusoko itu yaitu keris, harus mempunyai kukilo itu yaitu perkutut, terus garwo wanita. Nah itu ya, bisa dikatakan seorang pria yang benar-benar sejati setelah memiliki 5 kriteria tersebut Pak. Itu istilahnya falsafah dari orang Jawa dari dulu Pak. Itu aja yang saya ketahui Pak. Ya. Itu. Ya, ternyata di hobi burung perkutut ada semacam itu tadi. Apakah Anda orang Jawa tertarik atau masih menjalankan hal itu? Anda bagaimana? Siap atau terus? Siap. Yes. Oke pemirsa, hari ini kita bincang-bincang dengan para penghobi burung perkutut, baik ada yang pemula, calon pemula, atau bahkan yang profesional, mungkin salah satunya juga narasumber. Dan juga terima kasih kepada bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan kegiatan bapak Anda semua berjalan dengan baik dan ke depan bisa sukses bersama. Terima kasih Sedulur Kung Mania. Salam jumpa. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu di acara yang sama dan dengan Sedulur Kung Mania yang tidak bisa dipungkiri di kegiatan hobi burung perkutut bisa mampu menambah relasi dan teman Anda. Silakan untuk yang bisa berhubungan ataupun jangan berhubungan bisa datang di lain waktu, ada di tempat Charlie Beer Farm Bantul, Yogyakarta. Terima kasih. Selamat berjumpa, sampai jumpa. Terima kasih. Salam Kung Mania. Iya, coba pamit. Sekalian. Mas. Renang ini harga dari renang. Saya bayar. Oh, nggih. Maafnya Pak, tolong ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, makanya saya minta yang agak lumayan lah ibaratnya. Tapi mahal ya Mas. Ya enggak apa-apa lah.